Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bumi Allah yang sedang diciptakan oleh Allah untuk menghadapi perjalanan yang lebih panjang. Di akhirat merupakan tempat bagi kita untuk menikmati apa yang kita tanam di dunia, apa yang kita kerjakan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia. Nanti di akhirat kita akan mencicipinya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita pasti akan menghadap Allah. Tidak ada tidak menghadap Allah. Baik itu umurnya masih bayi, baik itu umurnya masih sudah dewasa atau sudah tua, pasti kata Allah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada persiapan-persiapan bagi kita sebelum berangkat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menikmatinya. Tidak sama dengan mereka-mereka, teman-teman kita atau saudara kita yang sebelum Ramadan tahun ini datang, mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melakukan dan memberikan ilmu dan memberikan suatu hal yang harus kita kerjakan selalu di bulan Ramadan. Kita gambarkan ada 3. Yang pertama, Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih meningkatkan ibadahnya. Salat 5 waktu sehari semalam. Tidak pernah beliau lalai dengan waktu. Warka'u ma'araki'in, rukuk bersama orang yang rukuk. Tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, tak pernah ditinggalkan. Salat sunat rawatib, Rasulullah SAW sampaikan 12 rakaat dilaksanakan salat sunat rawatib, Allah akan jadikan rumah di surga untuk orang melaksanakannya. Hadisnya sahih. Tapi apakah kita besar, kita melaksanakan dengan baik? Terkadang rasa malas kita malah mengalahkan keinginan kita untuk dekat dengan Allah. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memperketat ibadahnya di bulan Ramadan. Salat sunnah lebih ditingkatkan, salat sunat tahajud, salat duha, yang lain-lain. Yang kedua yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yang lebih lagi ditekankan oleh Rasulullah kepada umatnya, perbanyak membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, Allah tidak akan mengganjar, tidak menyebutkan alif lam mim itu satu kalimat, satu huruf, tapi Allah sebutkan yang satu huruf itu adalah alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, alif lam mim. Dan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala dan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah Allah sampaikan melalui hadis kursinya kepada Rasulullah SAW yang menilai ibadah puasa seseorang adalah Allah, bukan daripada malaikat-malaikatnya. Hal yang ketiga yang diberikan anjuran, yang diberikan pelajaran oleh Rasulullah, memperbanyak infak. Contoh yang paling kecil, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan bagi orang yang sedang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Masya Allah. Kenapa kita tidak mau melaksanakannya? 3 aspek ini kalau kita lakukan di bulan Ramadan, Masya Allah, tidak salah. Rasulullah SAW, ada surga yang sedang diciptakan oleh Allah bagi orang yang berpuasa, yang namanya surga Ar-Rayyan, yang Allah persembahkan untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadikan Ramadan ini
sebagai wadah bagi kita, sebagai madrasah bagi kita, menjadikan jati diri kita kepada Allah lebih dekat daripada hari-hari sebelumnya, hingga akhirnya apa nanti kenikmatan yang paling besar yang Allah akan ciptakan bagi kita, fitrah sebagai seorang muslim dan muslimah. Mohon maaf, mungkin itu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.